Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral musyahidin, para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MCT Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan kita di dalam masalah yang berhubungan dengan sholat, yang mana pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat seseorang itu bisa dikatakan sah sholat jamaahnya ketika melakukan sholat jamaah. Alhamdulillah, sekarang kita memasuki pembahasan di dalam jamak, yang mana insya Allah kita awali di sini di dalam jamak takdim, kemudian nanti jamak takhir, kemudian insya Allah yang berhubungan dengan ini semua juga membahas tentang qasrus sholah, yang mana jamak takdim di sini adalah sholat yang digabung atau dua sholat fardu yang digabung dilakukan di dalam satu waktu, yang mana sholat yang bisa dijamak atau sholat yang bisa digabung itu hanya sholat zuhur digabung dengan sholat asar, dan sholat maghrib digabung dengan sholat isya. Ketika sholat asar dilakukan dan digabung dengan sholat zuhur di waktu zuhur, maka ini yang dinamakan jamak takdim. Ketika sholat zuhur dilakukan di waktu asar dan digabung di dalam satu waktu tersebut bersama dengan sholat asar, maka ini namanya jamak takhir. Begitu juga di dalam waktu maghrib dan isya. Ya, insya Allah kita mulai di sini di dalam jamak takdim dan apa syarat-syaratnya yang insya Allah bakal kita bahas di dalam pembahasan kita kali ini. Semoga senantiasa diberikan kegampangan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa bisa menambah ilmu, sehingga ilmu kita bisa menjadikan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini jamak takdim atau menggabung antara dua sholat itu tidak lain adalah keringanan, kemudahan yang diberikan di dalam syariat kita, syariat Islam, syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pasti kemudahan tersebut ada ketika di situ juga adanya sebab atau adanya udzur, yang mana di sini udzur atau sebab ya bolehnya kita menggabung antara dua sholat yang telah kita sebutkan tadi. Itu alasan yang pertama kita dimudahkan di dalam hal tersebut adalah ketika adanya udzur yang bernama as-safar, atau seseorang itu bepergian, yang mana mungkin telah kita semua rasakan ketika seseorang itu bepergian dengan bepergian yang jauh. Kadang seseorang itu merasa capek, kadang seseorang itu merasa lelah, ya, sehingga di sini datanglah keringanan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibolehkan bagi kita ini untuk menggabungkan antara dua sholat itu di dalam satu waktu, yang mana safar di sini atau bepergian di sini juga disyaratkan dengan jarak yang dinamakan jarak tersebut atau safarnya tersebut safarun tawil, safar yang jauh, safar yang panjang, yang mana didefinisikan, disebutkan pengertiannya bahwasannya bepergian yang jauh tersebut
itu ketika jaraknya tujuan dia ini marhalatan atau dua marhalah atau disebutkan juga 8 farsakh, yang mana kalau menurut ukuran atau jarak pada zaman sekarang ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ini, bahwasannya beliau menukil, musannif hafizahullah ta'ala menukil dari kitab Fathul Alam, bahwasannya dua marhalah tersebut adalah 89 km lebih 4 km. Ya, sebagaimana ini dikatakan kama afadahu sahibu Fathul Alam, sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab Fathul Alam. Ya, baru ketika seseorang itu sudah tujuannya itu benar-benar 89,4 km, ini seseorang boleh untuk menjamak sholat, ya, boleh untuk menggabungkan sholatnya, ya, boleh untuk menggabungkan sholatnya. Ini yang dikatakan rukhsah atau keringanan yang ada di dalam syariat kita, syariat yang mulia kita, syariat Islam. Ya, di sini dikatakan anta jama'ad dhuhraini wa huma dhuhru wal asar wa dzalika lil udri tujma'u ma'an, ya, menggabungkan antara dua sholat yaitu zuhur dan asar taqdiman fi waqtil ula au ta'khiron fi waqti tsaniyah. Entah jamaknya itu jamak takdim, berarti kalau jamak takdim itu di waktu yang pertama yaitu waktu zuhur, atau jamak takhir yang mana berarti dilakukan di waktu sholat asar. Ya, ketika kapan? Ketika wa huwa al-udru huna huwa as-safaru tawilul mubah, dengan syarat safarnya tersebut adalah safar yang tawil. Ya, tawil atau safar yang bepergian yang jauh itu adalah seperti yang kita bahas tadi 89,4 km, kemudian mubah. Ya, kemudian mubah. Maka ketika safarnya tersebut atau bepergiannya tersebut itu bukan tujuan atau bukan jarak yang telah kita sebutkan tadi, maka seseorang itu tidak boleh untuk menjamak sholatnya. Ya. Dan ditambahi juga bahwasannya sholat atau safar yang tawil di sini diberikan faedah bahwasanya ya bepergian yang jauh, salah satu rukhsah atau salah satu keringanan yang diberikan oleh syariat kita, syariat Islam adalah salah satunya di sini jamak yang telah kita bahas, kemudian qasar yang nanti insya Allah bakal kita bahas, kemudian fitru Ramadan, bolehnya seseorang itu untuk tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, kemudian juga salah satu keringanan bagi orang yang bepergian jauh itu adalah al-mashu 'alal khuffaini muddata thalathati ayyam. Ya, seseorang itu boleh untuk menggunakan khuf, ya, yang mungkin ini sudah kita bahas atau sudah dibahas oleh para pembahas yang telah lalu di dalam pembahasan mashu 'alal khuffain, yaitu mengusap khuf, sesuatu sepatu yang digunakan di dalam kaki kita dengan syarat-syaratnya. Ketika seorang itu mukim, dia mendapatkan waktu sehari semalam. Ketika dia musafir atau bepergian, dia ini mendapat keringanan dengan boleh mengusap kakinya atau khufnya tersebut selama 3 hari 3 malam. Ya, ini salah satu keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat Islam ketika seseorang itu melakukan bepergian, dan bepergian tersebut adalah bepergian yang jauh. Ya. Kemudian dikatakan tadi bahwasanya safarnya tersebut harus safar atau bepergian yang jauh. Kemudian safar yang mubah, disyaratkan bepergian dia ini adalah bepergian yang dibolehkan oleh syariat dibolehkan oleh syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan bepergian yang mengandung maksiat atau mengandung dosa. Sehingga di sini dikatakan an layakuna asian bisafar, ya, sehingga tidak boleh seseorang itu menjamak sholatnya ketika bepergiannya itu adalah bepergian yang dalam macam
Asian bis safar. Apa itu asian bis safar? Orang yang maksiat di dalam safarnya. Ya, akan tetapi di sini dikatakan bahwasanya asian bis safar itu adalah man ansha'a safarohu li ajlil maksiyah. Orang yang benar-benar dia ini memulai safarnya, tujuan awal bepergiannya itu karena tujuan maksiat. Ya, maka orang yang seperti ini dinamakan asi bis safar, orang yang bermaksiat ketika tujuan safarnya atau tujuan bepergiannya. Orang yang awal tujuannya dia sudah untuk melakukan maksiat di dalam bepergiannya, orang yang seperti ini walaupun bepergian tersebut jaraknya seperti yang telah kita sebutkan tadi, orang yang seperti ini tidak boleh untuk menjamak sholatnya, ya, untuk menjamak sholatnya. Di sini dikatakan kaman ansha'a safaron yaqsidu zinan au syurba khamrin. Seperti orang niat safar, niat bepergian, tapi tujuannya untuk zina atau untuk meminum khamr dan lain sebagainya yang bisa dikiaskan dengan hal-hal yang maksiat. Maka gak boleh bagi dia untuk tarokhus, melakukan rukhsah, yaitu menjamak di antara dua sholat tadi. Kemudian yang semisalnya di sini dikatakan, yang semisal hukum seperti itu adalah orang yang al-asi bisafari fis safar. Apa itu orang yang asi bisafar fis safar? Ka'an ansha'ahu ta'atan thumma qallabahu ma'siyatan. Ya. Begitu juga seseorang yang tujuannya bepergian tersebut itu bukan karena maksiat. Kemudian dia qallabahu. Kemudian dia ubah tujuannya tersebut untuk maksiat. Semisal ada seseorang itu ingin bepergian, tujuannya untuk berdagang semisal. Ya. Kemudian dia ganti tujuan dia bepergian tadi ketika di pertengahan jalan, bahwasanya dia ingin untuk melakukan maksiat. Ya, seperti ingin ternyata yang mana tujuan pertama itu dagang atau ya dagang di dalam barang-barang yang halal, kemudian di pertengahan jalan dia mengira sekalian kayaknya ada orang yang jual khamr, wis sekalian anak tak borong atau tak beli apa khamr tadi supaya anak bisa jual beli khamr. Maka juga semisalnya hal orang yang seperti ini juga tidak bisa untuk melakukan jamak di dalam dua sholat, ya. Maka ya, disebutkan di sini fa in taba tarakhoso mutlaqon. Apabila orang yang seperti ini, orang yang melakukan bepergiannya tadi karena tujuan yang sah dan boleh, bukan maksiat, kemudian mengganti niatnya di pertengahan jalan untuk tujuan maksiat, apabila dia ini tobat, maka dia boleh untuk melakukan jamak. Akan tetapi yang pertama tadi, ketika seseorang ini awalnya tujuannya emang benar-benar untuk maksiat, maka hukum yang pertama dia ini tidak boleh untuk melakukan jamak. Kemudian fa'in taba, kalau dia ini tobat di pertengahan jalan, gimana? Maka fa'awwalu safarihi mahallu taubatihi, maka tobatnya dia itu dihitung awal pertama kali safarnya, sehingga kalau sampai tersisa, kalau masih tersisa dari awal tobatnya sampai tujuannya itu jarak 2 marhalah tadi atau 89,4 km tadi itu, maka dia masih boleh untuk menjamak sholatnya. Tapi kalau ternyata sisanya itu lebih sedikit, gak sampai jarak 89,4 km dari waktu tobatnya atau tempat tobatnya tadi, maka orang yang seperti ini tidak boleh untuk menjamak sholatnya, ya. Tidak boleh untuk menjamak sholatnya. Kemudian di sini membahas tentang amma al-asi fis safar. Adapun orang yang dinamakan di sini adalah al-asi fis safar. Siapa itu asi fis safar? Kaman ansha'a safaron li amrin mubahin
tsumma waqa'a fi maksiatin fis safar. Semisal orang tersebut memulai safarnya karena sesuatu yang mubah, sesuatu yang dibolehkan, sehingga dia boleh untuk melakukan rukhsah, yaitu menjamak sholatnya. Tsumma waqa'a fi maksiatin, kemudian dia terjatuh di dalam maksiat, tapi tetap tujuan awalnya dia tidak mengganti tujuannya untuk melakukan maksiat, akan tetapi terpeleset atau tidak sengaja atau mungkin karena namanya manusia, akhirnya dia melakukan maksiat, maka ini namanya al-asi fi safar. Ini bedanya dengan yang tadi. Adapun asi bi safar fi safar itu yang dia ini memulai awal safarnya karena sesuatu yang mubah, kemudian mengganti niatnya untuk melakukan tujuan yang tidak diperbolehkan di dalam syariat, ya. Akan tetapi asi fi safar di sini orang yang memulai bepergiannya karena tujuan yang mubah, kemudian dia ini terjadi atau melakukan maksiat tanpa merubah niatnya yang awal tadi. Ya, maka orang yang seperti ini ya tarokhos, boleh untuk melakukan rukhsah, berarti boleh untuk melakukan jamak di antara sholatnya, ya, jamak di antara sholatnya. Ya. Maka dari penjelasan yang telah kita bahas tadi, di sini musonif menjelaskan bahwasanya maka dari itu kadang safar itu bisa bermacam-macam hukumnya, ya. Mungkin kadang bepergiannya itu bisa dikatakan bepergian yang haram seperti yang telah kita bahas tadi, juga bisa dikatakan bepergian tadi adalah bepergian yang dikatakan mubah, ya, juga seperti yang kita bahas tadi ketika niatnya itu ketika dia niat sesuatu yang mubah di dalam bepergiannya. Bahkan di sini dikatakan kadang juga bepergian tersebut dihukumi sunnah ketika dia ini bermaksud untuk menziarahi atau ingin menjenguk kerabatnya atau orang tuanya atau salah satu dari keluarganya, ya. Maka ini sedikit yang kita bahas di dalam hukum-hukum musafir karena berhubungan dengan hal yang menyangkut tentang bolehnya seseorang itu menjamak antara sholatnya atau tidaknya seseorang itu untuk menjamak antara dua sholatnya, ya. Ini uzur yang pertama, seseorang itu boleh untuk menjamak kedua sholatnya, yaitu sholat zuhur dan asar sudah, kemudian maghrib dan isya. Tidak boleh menggabung antara asar dan maghrib, ya, karena hubungannya antara zuhur itu dengan asar atau asar dengan zuhur dan maghrib itu dengan isya atau isya itu dengan maghrib. Kemudian uzur yang selanjutnya, seseorang itu boleh untuk menjamak dan jamaknya ini adalah jamak takdim khusus, tidak diperbolehkan untuk menjamak takhir, yaitu adalah al-mator, ketika adanya hujan, ya. Hujan yang seperti apa? Di sini dikatakan wa in kana khafifan wa ballatsau. Hujan itu walaupun hujannya itu tidak deras, akan tetapi bisa membasahi pakaian, ya. Di sini dikatakan jam'u bil mator limusallin jama'atan fi masjidin aw ghairihi wa huwa ba'idun an baitihi bihaitsu yata'adza bil matori fi tariqihi, ya. Seseorang yang boleh untuk menjamak takdim di dalam sholatnya adalah seseorang yang sholatnya itu jamaah, kemudian dia sholatnya itu di masjid atau di tempat yang bukan selain masjid, tapi tempat tersebut biasanya digunakan untuk sholat jamaah. Kemudian tempat tersebut ba'idun an baitihi, jauh dari rumahnya. Ya, sekiranya kalau dia ini balik ke rumahnya dalam keadaan hujan, dia ini bakal terganggu atau merasa kesulitan dengan adanya hujan tersebut. Semisal nanti bajunya bakal basah, atau mungkin jalannya itu, ya, becek, atau mungkin di pertengahan jalan nanti terkena cipratan air hujan, ya. Maka orang yang seperti ini boleh untuk menjamak dua sholatnya tapi jamak takdim. Semisal seseorang itu melakukan berangkat untuk sholat jamaah zuhur, kemudian sebelum dia melakukan sholat jamaah zuhur ternyata hujan lebat, ya, atau enggak lebat tapi hujan tersebut terus menerus
sekiranya orang tersebut ketika berjalan di dalam atau di bawah hujan tersebut bakal basah kuyup. Maka ketika sudah mengetahui seperti ini, dia boleh untuk melakukan sholat zuhur tersebut secara jamaah. Nanti setelah melakukan sholat zuhur jamaah, disambung dengan melakukan sholat asar jamaah di tempat tersebut dan di waktu itu, sehingga dia ini mendapatkan 2 sholat fardu secara jamaah, ya. Sehingga nanti sekiranya dia ini sudah pulang ke rumah, kemudian kok tetap hujan, atau mungkin nanti ketika sudah pulang ke rumah dia gak bakal bisa balik ke tempat jamaah tersebut untuk melakukan sholat jamaah asar, dia sudah mendapatkan sholat jamaah asar, ya. Maka ini adalah keringanan kedua atau uzur yang kedua ketika seseorang itu boleh untuk menjamak sholatnya jamak takdim, ya, jamak takdim, ya. Kemudian di sini dilanjutkan awil isya'ain, yaitu menggabung antara 2 sholat isya, yaitu maghrib dan isya. Dengan melakukan sholat isya di waktu maghrib, ketika itu jamak takdim, ya. Baru kita masuk di dalam syarat-syaratnya seseorang itu bisa sah melakukan sholat jamak takdim, ya. Yang pertama adalah ketika seseorang itu melakukan jamak takdim disyaratkan fabda bil ula lit taqdim, ya. Harus memulai sholatnya tersebut dengan sholat yang pertama. Semisal kita ingin menggabung sholat asar di waktu zuhur, maka yang kita mulai dahulu adalah melakukan sholat zuhur baru melakukan sholat asar, ya. Ini yang harus kita lakukan. Maka di sini dikatakan fa'alaihi fa'innahu law qaddama tsaniyah lam tan'akid fardhon wala naflan in kana amidan aliman. Maka ketika seseorang ingin melakukan jamak takdim tapi kok melakukan sholatnya itu sholat asar dahulu, ya, ketika pengen menggabungkan sholat asar di waktu zuhur, maka ketika dia aliman amidan, dia sudah tahu hukumnya dan sengaja, maka lam tan'akid fardhon wala naflan, sholatnya tidak sah sebagai sholat fardu, juga tidak sah sebagai sholat sunnah. Akan tetapi seandainya fa'in kana nasian, orang tersebut itu ternyata lupa, ya, bahwasanya yang harus didahulukan itu adalah sholat yang pertama, au jahilan, atau mungkin karena memang dasarannya tidak tahu ilmunya, ya, tidak mengetahui, waqa'at naflan mutlakon, maka yang dia lakukan sholat asar lebih dahulu tadi, yang harusnya dia harus melakukan sholat zuhur terlebih dahulu baru asar, tapi dia kok asar dahulu baru zuhur, maka yang dia dahulukan tadi itu jatuhnya menjadi sholat sunnah, ya. Dia ini menjadi sholat sunnah apabila in lam takun alaihi fa'itah min nau'iha, ya, apabila dia ini tidak mempunyai sholat fa'itah, sholat asar yang dia tinggalkan. Tapi kalau dia ini mempunyai sholat asar yang dia tinggalkan, maka sholat asar yang dia dahulukan dari sholat zuhur ketika ingin menjamak antara zuhur dan asar tadi, itu jatuhnya jatuh qadha ketika dia pernah melakukan atau tidak melakukan atau pernah meninggalkan sholat asar, ya. Ya, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, di sini diibaratkan dengan niatul jam'i min awalil ula ila taslim. Niat jamak, niat menggabung 2 sholat tadi. Kapan itu waktunya niat? Apakah harus takbiratul ihram? Ternyata tidak, ya. Niat jamak di dalam jamak takdim itu ternyata ketika melakukan sholat yang pertama sampai sebelum salam, ya. Di sini diibaratkan sampai salam, ya. Bahkan di sini dikatakan walau ma'at taslimi la soha, bahkan ketika berbarengan dengan salam itu sah-sah saja selama belum sampai setelah salam yang pertama, ya. Sehingga ketika seseorang ingin melakukan jamak, niat jamaknya, ya, semisal di dalam hatinya dia mengatakan aku ingin menggabungkan sholat asar di waktu zuhur, itu harus ada ketika dia melakukan
ketika dia melakukan sholat zuhur atau sholat yang pertama. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-muwalah, harus nyambung. Nyambung itu maksudnya apa? Nyambung di antara dua sholat. Ketika dia melakukan sholat zuhur kemudian salam, kemudian langsung melakukan sholat asar. Tidak boleh dia ini untuk melakukan sholat ba'diyah dahulu atau melakukan sholat qobliyatul asar dahulu, tidak boleh. Harus langsung disambung dengan sholat fardunya. Ya. Akan tetapi kalau dia semisal butuh untuk tayamum, di sini dikatakan boleh. Ya, karena orang yang sholat menggunakan tayamum itu tidak bisa melakukan dua sholat fardu dengan satu tayamum, sehingga dia harus melakukan tayamum terlebih dahulu. Maka di sini dikatakan boleh. Nah, terus bagaimana orang yang ingin melakukan sholat ba'diyat zuhur dan ingin melakukan sholat qobliyatal asar? Maka orang yang seperti ini ingin melakukan sholat rawatib, sunnah rawatib, itu dilakukan setelah dia melakukan sholat fardu asar, ya, melakukan sholat fardu asar. Ya, kemudian syarat yang keempat di sini dikatakan dawamul udri hatta bil akhiri tuhrima. Ya, harus dawamul udri, harus udhurnya ini masih terus berlanjut sampai kapan? Ilal ihram bithaniyah, sampai masuk takbiratul ihram yang kedua. Ya, misal ketika seseorang itu dalam keadaan musafir, maka sholatnya dia ini atau udhur musafirnya dia ini harus masih ada tetap sampai ketika dia ini sudah melakukan sholat yang kedua atau takbiratul ihram di sholat yang kedua. Di sini dicontohkan, maka apabila seandainya ketika ada seseorang itu ingin melakukan jamak takdim, kemudian dia melakukan sholat yang pertama yaitu sholat zuhur misal, sampai salam, kemudian sebelum melakukan sholat yang kedua yaitu sholat asar, dia niat iqomah sehingga dia dihukumi mukim dan dia bukan musafir, maka dia tidak boleh untuk menjamak sholat asar yang dia bakal lakukan. Tapi kalau seandainya dia niat iqomahnya setelah takbiratul ihram di sholat asar atau sholat yang kedua yang dia lakukan di waktu zuhur, maka sah dan dia masih dihukumi melakukan sholat jamak. Ya, dan sholat asarnya itu bisa dikatakan sah sebagai jamak takdim. Ya, karena kenapa? Karena zawalul udrinya atau hilangnya udhurnya setelah dia ini sudah melakukan takbiratul ihram di sholat yang kedua yaitu sholat asar. Ya, begitu juga di dalam udhur, di dalam hujan tadi itu. Ya, disyaratkan harus dawamul udri, harus terus menerus adanya udhur di situ yaitu turunnya hujan. Sehingga ketika semisal ada hujannya itu turun dari ketika dia ini melakukan sholat zuhur, kemudian sampai dia ini salam sholat zuhur, kemudian melanjutkan sholat asarnya, kemudian ternyata di pertengahan sholat asar hujannya ini reda, maka orang tersebut sah dikatakan melakukan sholat jamak takdim. Tapi seandainya hujan tersebut reda atau sudah selesai sebelum dia ini melakukan takbiratul ihram yang kedua, maka dia tidak boleh untuk menjamak sholatnya yang kedua yaitu sholat asar. Ya, ini syarat yang keempat. Kemudian di kitab-kitab yang lain ditambahi beberapa syarat atau 3 syarat yang mana insya Allah bakal kita tambahi di sini, yaitu baqa'u waqtil ula ila tamami tsaniyah, harus waktu sholat yang pertama itu harus tersisa sampai cukup melakukan sholat yang kedua. Ya, akan tetapi berarti seandainya sholat yang kedua ini ternyata sebagian dilakukan di luar waktu sholat yang pertama, maka tidak sah jamak takdimnya. Kemudian syarat yang selanjutnya dhannu sihatil ula, harus dia ini mengira bahwasanya sholatnya yang pertama ini sudah sah. Ya, berarti kalau seseorang itu masih ragu apakah sholat ana yang pertama ini sah atau tidak, atau ana ini tadi
punya wudhu atau enggak ketika sholat yang pertama, maka dia tidak boleh untuk melakukan jamak atau melakukan sholat yang kedua di waktu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al-ilmu bijawazil jam'i. Ya, dia harus mempunyai ilmu bolehnya atau mengetahui bolehnya untuk menjamak antara dua sholat tersebut. Ya, ini syarat tambahan yang tidak disebutkan di sebagian kitab. Ya, mungkin sekian ini pembahasan yang bisa kita bahas di dalam permasalahan jamak takdim. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mungkin sekian dari Al-Fakir. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.